Publik kembali diguncang oleh kabar penggunaan nama lembaga peradilan oleh seorang yang diduga oknum pengacara. Polemik mengenai dugaan praktik percaloan perkara atau makelar kasus kembali mencuat. Kali ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat. Kasus ini bermula dari sengketa kerjasama terkait proyek pembangunan jembatan Rangka Baja sepanjang 90 meter yang kemudian bergulir ke meja hijau Pengadilan Negeri Kutai Barat. Proyek tersebut merupakan kegiatan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Hingga kini, perkara itu telah menjalani 18 kali persidangan. Namun, putusan belum juga dibacakan. Kondisi ini dikhawatirkan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan lambannya proses hukum. Kepada media reportasexpos.com, Elvin Eriada, selaku pihak penggugat, mengaku diminta sejumlah uang oleh seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai fasilitator. Jumlahnya pun tak main-main, mencapai 200 juta rupiah. Uang ini disebut sebagai syarat agar hakim yang menangani kasus tersebut dapat mengetuk palu dan memenangkan pihak penggugat. Sungguh disayangkan, seseorang yang dimaksud diduga merupakan seorang yang berprofesi sebagai pengacara dan pihak yang berada di pihak lawan perkara tersebut sangat miris. Dengan MBL ini nama kontraktornya apa Pak? PT Wirakarsa Konstruksi. Wirakarsa, Ya. oke. Lanjut. WKK, gitu kan kalau disingkat. Nah, jadi saya mengambil itu sebagai kuasa hukum. Saya adalah Lirin Dingit SH, ya, sebagai kuasa hukum. Tergugat satu adalah Ahmad Yari sebagai kontraktor PT Wirakarsa Konstruksi. Yang tergugat dua adalah PT MBL, yaitu yang diwakili kuasa hukum oleh Bapak Dalmasius. Ya, jadi dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan kurang lebih 18 kali sidang, dan terakhir sidang pada tanggal yang sudah saya sebutkan tadi. Sampai hari ini belum ada kepastian, artinya keputusan pemenangnya. Nah, bahkan hari ini saya tadi dapat informasi dari kuasa hukum saya, dari Pak Lirin Dingit, bahwa putusan hari ini ditunda. Ya, saya nggak tahu alasan ditunda kenapa, ya, tetapi ini yang perlu saya sampaikan kepada media, yaitu Pak Johansa, agar bisa membantu kami masyarakat yang punya keluhan tentang hukum, karena kami sangat belum memahami struktur hukum seperti apa. Ya, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan ke media elektronik ataupun media cetak, ya, sebagai wartawan yang ada di Kutai Barat, ya, sangat mengharapkan sekali titik temunya di mana, masalahnya apa ketika ini ditunda, ya, persoalannya apa, ya, karena saya anggap bahwa dari tergugat satu itu hanya sekali saja yang hadir. Nah, kuasa hukumnya juga sekali hadir, ya, selama kurang lebih 18 kali sidang. Nah, jadi ini saya berharap kepada teman-teman media agar bisa menjembatani ini kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat, ya, agar bisa transparan, akuntabel, ya, sangat membantu masyarakat yang benar-benar dalam masalah hukum, apalagi tentang, ya, keputusannya, gitu kan. Jadi saya harap agar Pengadilan Negeri tidak ragu-ragu memberikan putusan, ya, baik siapapun yang dianggap pemenang putusan itu sendiri. Dengan rentang waktu perkara yang begitu panjang di pengadilan dalam penanganan sebuah perkara, biasanya hal semacam ini peluang atau celah bagi oknum tertentu melakukan berbagai upaya dan berujung pada negosiasi jual beli putusan. Temuan media reportasexpos.com kali ini berbanding lurus dengan yang dialami oleh Elvin Eriadam atau penggugat. Saya ingin menanyakan proses akhir itu sejauh apa proses akhir di sidang pengadilan terhadap kasus ini, Pak? Iya, jadi dalam beberapa minggu yang lalu, ya, saya ingin ceritakan bahwa ada semacam fasilitator dari pihak Pengadilan Negeri. Ya, saya nggak tahu
endingnya seperti apa, tapi mengatasnamakan ketua pengadilan negeri. Ya, artinya meminta sesuatu ke saya supaya ini bisa lancar dan secepat ketok palu. Gitu. Pak, kami mendengar juga informasi hasil investigasi media ini bahwa dari kasus ini ada mediator yang ditunjuk, salah satu juga orang kuasa hukum dari PT MBL. Ini temuan kami Pak ya, bahwa kami mendapatkan informasi bahwa Bapak diminta 200 juta dengan mengatasnamakan ketua pengadilan. Apakah benar itu Pak, dari mediator ini pernah menghubungi Bapak? Benar. Jadi dari via telepon, WhatsApp, sampai bertemu langsung. Ya, jadi endingnya seperti itu. Mereka menyampaikan seperti itu oleh fasilitatornya. Apa yang disampaikannya waktu itu? Iya, menyampaikan bahwa meminta uang di depan itu 200 juta. Ya, pertama. Nah, kalau uang itu tidak diberikan, maka putusan itu tidak akan keluar. Itu Pak. Tidak diketok maksudnya? Iya, tidak diketok gitu. Nah, karena mereka takut nanti tidak terjadi sesuai harapan. Gitu. Jadi ya, yang jelas yang menemui saya adalah fasilitator, yaitu adalah kuasa hukum dari pihak PT MBL itu Bapak Dalmasius. Iya. Nah, terus Bapak karena di situ kan ada membawa nama ketua pengadilan. Waktu itu Bapak sudah menyerahkan tidak uang yang diminta itu? Ya tidak, karena saya tidak berani menyerahkan ya, karena kita juga takut. Nah, karena kita memang juga belum punya uang sebanyak itu. Kontroversi polemik ini menjadi pengingat bahwa integritas lembaga peradilan harus dijaga. Penegakan hukum yang lamban bukan hanya membuka ruang kecurigaan, tetapi juga dapat melahirkan praktik-praktik penyimpangan di luar jalur resmi. Pada akhirnya, keadilan hanya dapat terwujud apabila prosesnya bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas kejadian ini, Johansyah, wartawan reportase Expose.com, mencoba mengkonfirmasi kepada penggugat. Dengan adanya permintaan sejumlah uang tersebut, apakah ada kecurigaan atau keresahan yang dirasakan oleh penggugat atas terjadinya penundaan putusan dan perkara yang berlarut dan rentan waktu yang begitu lama? Gitu. Artinya sampai detik ini sidang itu belum diputus secara inkrah karena lantaran uang yang diminta oleh fasilitator atau yang juru bicara ini tadi, juru hubung ini sebanyak 200 juta itu belum diserahkan sehingga itu menghambat putusan. Betul, ya. Makanya saya juga jadi bertanya-tanya hari ini kuasa hukum saya menginformasikan bahwa putusan hari ini ditunda. Ya mungkin saya pikir ya karena saya belum mengiyakan atau memberikan permintaan itu sehingga bisa terjadi artinya putusan itu ditunda. Itu Pak. Pendapat kuasa hukum Bapak sendiri, apakah dia tahu kalau ada permintaan 200 juta lewat mediator tadi Pak? Ya, saya sudah menyampaikan ke kuasa hukum saya keluh kesah yang saya terima, ya yang saya dapatkan baik via telepon ataupun langsung bertemu. Ya, saya sudah sampaikan ke kuasa hukum saya Bapak Lirin Dingit Desa. Saat dikonfirmasi, pihak PN Kutai Barat menegaskan tidak dapat memberi keterangan lebih dalam karena dugaan tersebut belum terbukti secara hukum. Humas pengadilan menegaskan, bila ada pihak yang dirugikan, jalur pelaporan resmi adalah langkah yang harus ditempuh. Kontroversi ini kembali menguji integritas lembaga peradilan. Di tengah tuntutan keadilan, publik berharap setiap proses hukum berjalan bersih, cepat, dan tanpa celah bagi praktik-praktik gelap yang mencederai kepercayaan masyarakat. Johansyah, reportase Expose.com, Kutai Barat.